Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surulin Naja, mahasiswa PAI dari IAIN Salatiga, NIM 230180186. Di sini saya akan menerangkan tentang wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Jadi pertama yaitu wudhu. Menurut bahasa, wudhu itu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu itu adalah membersihkan anggota badan dengan air suci disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya sholat, haji ataupun ibadah yang lain. Kemudian dasar hukum wudhu yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kemudian hal yang membatalkan wudhu yaitu di sini saya ringkas menjadi 4. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua hilangnya kesadaran, memegang kemaluan, dan yang keempat yaitu murtad. Selanjutnya adalah tata cara berwudhu. Jadi yang pertama kita harus membersihkan badan kita dari najis atau hadas. Yang kedua niat, yaitu niat berwudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadakil aswari fardhul lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh tangan sampai sela-sela jari, kemudian berkumur, setelah itu beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, dan setelah itu membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah kita basuh kedua tangan kita sampai kedua siku-siku. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Setelah itu membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Materi yang selanjutnya yaitu tayamum. Secara bahasa, tayamum itu adalah sengaja atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum itu adalah menyengaja menggunakan debu yang untuk bersuci dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan menurut tata cara tertentu. Kemudian dasar hukum tayamum ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya itu, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Kemudian hal yang membatalkan tayamum yaitu yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua yaitu apabila kita telah mendapatkan air, dan yang terakhir murtad. Yang selanjutnya yaitu tata cara bertayamum. Yang pertama, kita meletakkan kedua tangan kita ke debu yang suci sambil berniat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu tangan kita ditepuk, kemudian diusapkan pada kedua wajah. Kemudian ulangi lagi, meletakkan kedua tangan ke debu dan ditepuk lagi. Kemudian kita usapkan pada kedua tangan kita sampai siku-siku. Dan yang terakhir yaitu tertib. Dari pengertian-pengertian di atas, di sini dapat kita ketahui perbedaan wudhu dan tayamum, yaitu yang pertama terletak pada niatnya. Yang kedua, jika wudhu itu menggunakan air, sedangkan tayamum itu menggunakan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, wudhu itu bisa kalau kita belum batal bisa digunakan terus-menerus dalam sholat fardu, kecuali jika kita berhadas kecil. Tetapi jika tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Yang terakhir yaitu jika wudhu itu dari meniat membasuh wajah, tangan hingga kaki, namun jika tayamum itu hanya mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku-siku. Materi yang terakhir yaitu mandi wajib. Secara bahasa, mandi wajib itu berarti mengguyurkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, mandi wajib itu adalah mengguyurkan air suci ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki disertai niat. Dasar hukum mandi wajib ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama, apabila keluarnya air mani, baik
itu dalam kondisi sehat saat terjaga ataupun tidur, ataupun karena hubungan suami istri. Yang kedua, karena meninggal dunia. Jadi bila ada orang Islam yang meninggal dunia, itu hukumnya fardu kifayah bagi orang yang masih hidup untuk memandikannya. Yang selanjutnya yaitu haid dan nifas. Jadi jika seorang perempuan telah selesai dari haid atau nifas, ia wajib mandi agar dapat melaksanakan sholat. Yang terakhir yaitu melahirkan. Bagi perempuan yang melahirkan anak, wajib baginya untuk mandi besar. Rukun mandi wajib yaitu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Sedangkan hal-hal yang disunahkan ketika mandi wajib yaitu pertama membaca basmalah, selanjutnya wudhu sebelum mandi, menggosok badan sebelum mandi, mendahulukan anggota yang kanan, dan yang terakhir yaitu berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya membersihkan kemaluan, kemudian berwudu. Setelah itu mengguyurkan air di atas kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu mengguyurkan air ke seluruh badan sampai seluruh badan kita itu rata terkena air. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.